Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel fiber optik yang kini masih berjuang untuk pulih pasca kecelakaan yang menimpa dirinya Januari lalu. Sekarang Sultan dirawat secara intensif di Rumah Sakit Polri. Perawatan terhadap Sultan berfokus untuk menaikkan berat badan dan memperbaiki segala organ pada tubuhnya. Teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Pangeran Antasari, ini tepatnya arah dari Fatmawati menuju ke daerah Blok M. Ini adalah titik tempat di mana Sultan Rifat Fatih mengalami kecelakaan akibat terjerat kabel fiber optik di leher. Dan akibat kecelakaan itu, teman-teman, tulang muda pada kerongkongan Sultan patah dan akhirnya merusak saluran pernafasan dan juga saluran makannya. Di sini jelas tertera stiker Bali Tower pada tiang, dan kemudian saya juga memperhatikan kabel-kabel yang masih sebenarnya sudah lebih rapih ya, sudah dirapikan, tapi tetap saja masih semeraut karena memang letaknya juga masih ya seperti ini aja, masih menjuntai dan kemudian masih berlilit-lilit gitu kan ya di sini. Dan saya juga tidak melihat adanya petugas yang berjaga setiap harinya untuk memperhatikan apakah letak dari kabel-kabel ini sudah pada tempatnya atau belum. Dan kita kan sudah memperhatikan juga ya teman-teman sekalian bahwa memang mobilisasi dan juga pemotornya selalu lewat sini, dan tentunya dengan situasi seperti ini di mana kabel-kabel ini semeraut, dan bukan hanya Sultan saja yang menjadi korban, tapi sebelumnya Juli. Jadi Juli yang lalu juga sempat terjadi kecelakaan yang menimpa salah seorang supir ojek online dan akhirnya tidak dapat diselamatkan dan juga meninggal karena terjerat oleh kabel optik ini. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita bersama. Apakah setiap pemotor yang lewat daerah sini merasa aman ataupun merasa nyaman, atau justru sebaliknya merasa was-was karena dari informasi yang kami terima, meskipun sudah berusaha untuk sehati-hati mungkin, tapi yang namanya kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu. Nah, inilah yang menjadi concern atau jadi perhatian bagi masyarakat, dan juga berharap bagi pemerintah untuk segera membenahi situasi kabel-kabel yang berada di tempat saya berdiri sekarang, karena seharusnya tahun 2023 itu kabel-kabel ini berada di bawah tanah seperti yang ada di daerah SCBD, di daerah Kuningan, dan mungkin ada di beberapa daerah lainnya. Karena tentunya keamanan dan juga keselamatan masyarakat sekitar ini menjadi perhatian, dan tentu ini menjadi pertanyaan, ini tanggung jawab siapa? Yes, ini tanggung jawab siapa? Karena yang terlihat saat ini semua seperti saling lempar tanggung jawab, padahal jelas-jelas sudah ada korban akibat kesemrautan utilitas di jalan ibu kota. Itu pun yang ketahuan dan yang akhirnya viral di pemberitaan. Tentu situasi ini bisa mengancam keamanan dan keselamatan bagi para pengendara di ruang publik. Mas Panji, saya mau tanya deh, sempat tahu nggak kalau pernah ada kejadian kecelakaan di sini karena mahasiswa terjerat kabel optik? Oh iya, udah tahu ya? Iya, udah lama juga kan. Mahasiswa itu ya, yang sekarang cacat juga ya? Iya, lagi pengobatan. Lagi pengobatan ya? Nah, Mas Panji sendiri kalau misalnya lewat daerah sini, was-was nggak sih Mas, takut gitu? Karena kan banyak yang bilang sehati-hati mungkin, tetap aja ntar bisa. Untuk jalur dari siang hari sampai pagi hari masih aman ya? Takutnya kalau malam gitu, kebawa angin kabelnya, jadi kalau malam mungkin agak sedikit rawan ya. Takut juga kalau malam, soalnya saya biasanya pagi sore doang di sini.
Kalau malam nggak sampai ke sini sih nariknya. Berarti memang sengaja kalau lewat jalur sini lebih baik di pagi, siang dan sore. Iya, kalau malam kan nggak kelihatan kabelnya kan. Rawan juga kalau malam. Oke, makasih Mas Panji. Iya. Mbak Muri memang selalu lewat daerah sini? Iya, atau saya memang kalau ke kebetulan? Menteng atau ke Antasari sini bolak-balik lewat sini terus. Oh, memang selalu bolak-balik sini Iya. terus. Oke. Sempat punya was-was gitu nggak, atau pernah dengar bahwa di sini tuh rawan kecelakaan gitu, Mbak? Ya was-was sih, kita kan karena sering berkendaraan ya, apalagi kalau naik motor. Naik motor kan otomatis biarpun pakai helm, leher apalagi kena layangan juga kan bahaya tuh. Iya. Berarti selalu hati-hati. Selalu lewat sini? Iya, selalu lewat sini. Kalau malam pernah lewat sini? Kalau malam ya, kalau pulang piket malam dari Menteng kita lewat sini. Ya, sempat ada yang kecelakaan di sini, Mas. Enggak sih, udah lama sih, bulan Januari yang lalu. Tahu nggak yang ceritanya anak kejerat? Kejerat kabel Kabel. optik. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau lu sering ngelihat kabel semrawut gini, Lu takut naik nggak? motor takut nggak sih kalau melintang? Karena waktu itu kan ada yang kena gelasan lah, ada yang kena ini. Aware nggak sebagai seorang pemotor soal kayak gini ya? Ya kadang-kadang sih berasa juga. Cuman apa namanya ya lebih hati-hati aja sih kalau gue paling. Kalau Gitu. memang mengendarai motor malam, biasanya aware nggak sih dengan keberadaan kabel-kabel yang melintang di jalan? Jarang sih ya sebenarnya. Kayak lebih jalan-jalannya karena emang mungkin udah tahu arahnya kemana dan udah tahu biasanya nggak ada kabel. Jadi kayak biasanya gue jalan aja gitu. Tapi lu was-was nggak kalau malam tiba-tiba nggak kelihatan, kan warnanya kan hitam kan, gelap kan? Ya kalau itu iya. Was-was. Ah, Sering lewat daerah sini nggak tapi? Mas? sering. Sering lewat daerah sini. Iya. Nah, ngelihat dengan kejadian yang ada yang kena lehernya Iya. dan malam waktu itu, Hah? lu sebagai seorang yang Pengendara biasa naik motor, moda transportasi motor, apa kira-kira yang bakal lu lakuin nextnya dengan pembelajaran kayak gini ya? Yang pasti mungkin nggak usah terlalu ngebut kali ya. Karena kan kalau misalnya kita ngebut dan ternyata dia ada kabel melintang itu kan lebih fatal buat kita. Terus yang pasti kayak safety ridingnya yang bener juga. Jadi kita kayak pakai helmnya juga mungkin. Ntar gue mungkin ganti full face kali abis ini. Jadi kalau misalnya ada itu juga mungkin bisa nggak kena, bisa ya lebih kena helm lah gitu. Dan lebih hati-hati aja sih intinya. Lebih Sampai aware kapan? aja. Mau ke daerah mana? Habis ngantor orderan. Oh, habis nganter orderan. Sekarang mau ke daerah Blok M berarti? Iya, ke arah Mampang sih. Oh, ke arah Mampang. Mas tahu nggak kalau misalnya di daerah sini waktu itu pernah ada kecelakaan yang mahasiswa yang kejerat kabel fiber itu tuh? Oh, saya kurang tahu. Kurang tahu Iya. ya? Tapi pokoknya intinya dia tuh kecelakaan, terus akhirnya lehernya tuh patah. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa nafas gitu. Dan katanya tuh, beneran Mas, kok mukanya takut gitu? Mas nggak pernah dengar ya? Nggak pernah, Kak. Oh, nggak pernah dengar. Ah. Terus Yang katanya, ojol meninggal karena ojol, kejerat kabel di Palmerah nggak tahu juga, Pak? Nggak tahu. oke. Ah. Nah, Mas kan pakai motor nih, Ah. kemana-mana kan, mobilisasi. Takut nggak sih kalau misalnya, atau nggak mungkin hati-hatinya tuh kayak gimana sih Mas, supaya itu nggak menimpa lo gitu? Oh. Nah, misalkan kalau ada kabel melimpang di jalan atau deket lah gitu ya, ya saya menghindari gitu. Oke. Nah, Emang bisa ngeliat Mas? Ketika kabelnya itu tarik nih, nempel sama mobil gitu kan, ah, kayak karet gitu, kayak tek gitu, terus kan kena. Terus kalau kayak gitu gimana tuh Mas? ya mau gimana sih, musibah gitu. Tapi suka takut nggak kalau lewat daerah sini kan karena banyak kabel-kabel Hmm. lanjut kayak gini. Kabel-kabel Ya. kan kelihatan banget nih gitu kan. Ya takut nggak takut sih, ya siap sih Kak gitu maksudnya. Namanya menjalani tugas atau gimana ya kan. Tapi ada beberapa daerah nggak yang misalnya lo hindarin gitu Mas? Karena daerah itu misalnya yaitu banyak kabel semrawut, atau nggak daerah situ rawan kecelakaan atau lain sebagainya. Ya sering sih, sering melewati. Justru sering dilewatin. Ya nggak sering sih, maksudnya ada beberapa tempat kayak gitu. Kabel-kabel yang terlalu sembarangan lah pokoknya. Heeh. Nah itu lo hindarin atau ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi, ya saya lewatin itu di arah situ. Ya, tapi lebih hati-hati ya. Ya, Biasanya kalau buat jaga keselamatan. itu nomor satu sih, jaga keselamatan. Memang tidak semua pengendara motor melihat keberadaan kabel di jalan sebagai ancaman terhadap keselamatan mereka. Namun belajar dari dua kasus yang terjadi, tentu bisa jadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan para pengendara di ruang publik. Bahwa dari pihak Bali Tower sendiri sempat menawarkan bantuan berupa uang, tapi Ya. ditolak. Nah itu gimana tuh? Ini semua bukan soal uang, tapi soal pemahaman kejadian anak saya, data dan fakta dulu, baru bicara nominal.